Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber UHaji Banjar ataupun subscriber UKaji Banjar dimanapun berada. Dan saya sebelum melanjutkan konten saya menyapa sahabat-sahabat dan kita niatkan untuk saling bersilaturahmi antara kita sesama YouTuber. Kita bersilaturahmi untuk bisa mendapatkan berkahnya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dilancarkan segala macam urusan kita. Kita tetap selalu bersama walaupun situasi yang bagaimanapun, termasuk situasi yang seperti ini. Dan sahabat-sahabat YouTuber semua pemula, baik senior-senior yang sudah mengajari saya, mudah-mudahan diberikan selalu rahmat ini dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat-sahabat pemula mudah-mudahan terus semangat dan sukses di tengah-tengah ujian dan cobaan dari berbagai sisi. Oke sahabat, kali ini saya akan membahas tentang hal yang sedikit berbau gaib ya, berbau metafisika, berbau hal-hal yang tidak bisa dibaca secara ilmiah. Saya juga termasuk orang ilmiah ya. Tapi di samping keilmiahan kita, ada hal-hal yang wajib kita imani, ada hal-hal yang wajib kita percayai, dan ada batasan-batasan yang harus kita ketahui supaya kita tidak sampai melewati batas tertentu. Kalau sahabat salah berbatasan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama Islam. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang gaib, itu efeknya, itu batasan-batasan yang mungkin terlanggar itu adalah berkaitan dengan syirik, sahabat-sahabat ya. Nah, karena kadang-kadang kita orang awam itu susah untuk membedakan antara yang nyata, antara yang gaib, dan mana yang wajib kita imani, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita hindari, begitu ya. Nah, kali ini saya akan memfokus kepada adat istiadat ya, memfokus pada seni budaya orang pribumi, di mana orang-orang pribumi ini dahulunya di zaman Hindu itu ada yang mensakralkan benda-benda tertentu yang disakralkan, yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Lalu mereka mempersembahkan upeti-upeti kepada mereka dengan memberikan sesajen-sesajen, misalnya kepada tempat-tempat keramat, kepada keris, kepada batu-batu, kepada binatang bahkan ya, mereka juga turut untuk memberikan persembahan-persembahan. Nah, sekarang di mana batasannya itu? Apakah mereka salah? Apakah mereka syirik? Ada batasannya, di mana syirik, di mana yang tidak, dan apa yang harus kita perlakukan. Oke, saya akan mencontohkan hal kecil yang saya miliki saja ya. Saya juga memiliki benda-benda ya, yang saya anggap unik begitu ya, yang datuk nenek saya juga menurunkannya secara turun-temurun gitu, dan kita menghargai. Yang kita hargai adalah seni dan budaya. Dan untuk itu kita harus mempunyai batasan. Jangan sampai hanya karena kita fanatik, lalu seni dan budaya itu kita hapus, kita injak-injak. Jangan sampai juga karena budaya kita terbawa-bawa sehingga kita syirik. Oke. Dan kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya, kecuali untuk menghambakan diri kepadanya, kecuali untuk menjadi hamba, menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di sini Allah sudah menciptakan jin lebih dahulu, makhluk-makhluk gaib lebih dahulu, malaikat-malaikat terlebih dahulu, iblis dan setan terlebih dahulu, baru Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia. Tapi ternyata manusia itu mempunyai keunggulan dari makhluk-makhluk yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan contohkan satu benda ini.
tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini contoh benda kecil yang saya miliki, ya. Oke. Nah, ada yang bertanya, bolehkah kita menganggap bahwa cincin itu mempunyai kekuatan gaib? Banyak yang bertanya, bolehkah kita menganggap bahwa keris itu mempunyai kekuatan gaib atau khodam gaib? Ada yang bertanya juga, apakah tidak syirik kalau kita memakai cincin ini tapi dengan niat mengambil aura dari cincin ini karena dianggap mempunyai kekuatan gaib? Sekarang saya jawab, pegangan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Semuanya diciptakan oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk dunia ini, ya, untuk dunia ini saling memanfaatkan. Karena diciptakan untuk saling memanfaatkan dan saling tolong menolong untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk saling disembah. Apalagi kita minta disembah atau kita yang menyembah jin. Tidak bisa seperti itu, sudah ada batasan-batasannya. Sahabat, jin itu mempunyai luas ruang waktu yang tak terbatas. Ya. Dia bisa berubah bentuk apapun dan dia bisa menempati apapun. Beda dengan manusia, terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau jin tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu, jika manusia itu memvisualisasikan sesuatu yang di dalam pikirannya, maka itu sudah merambah ke dalam dunia gaib. Apa yang sahabat visualisasikan di dalam pikiran dan perasaan, maka itu di dunia gaib adalah nyata. Oleh sebab itu, sahabat, kalau memvisualisasikan bahwa batu cincin ini dihuni oleh, sahabat bisa yang mempunyai kekuatan supranatural, sebelum saya sebutkan, pasti tahu cincin ini khodamnya apa. Silahkan dilihat. Sahabat yang mempunyai supranatural, bisa difokus sedikit kameranya? Tidak bisa? Oke. Nah, bagaimana membedakan antara ada benda yang mempunyai kekuatan supranatural atau sudah divisualisasi oleh seseorang atau memang dia bawaan? Jadi benda ini ada yang mempunyai energi bawaan dari alam, ada yang memang dimasukkan. Kalau memang dimasukkan, benda ini pun juga bisa dimasukkan benda gaib. Asalkan ada yang mau menempati benda, ruang, dan waktu ini. Ya, tentu pasti ada. Nah, kenapa bentuk batu ini biasanya diisi atau memang sudah berisi? Ini karena memang secara alami dan biasanya bentuk-bentuk benda seperti ini ketika sudah diasah itu akan terlihat bagus oleh orang dan akhirnya tervisualisasi bahwa ini adalah bagus. Karena bagus, maka berbagai macam makhluk di luar sana ingin menempati benda ini. Sehingga jadilah benda ini mempunyai khodam gaib. Apa khodamnya? Ada khodam yang monopoli di cincin ini, ada khodam yang memang berganti-ganti dan kadang-kadang kosong. Ya, tergantung dari orang di sekitarnya yang mensakralkan benda ini. Kalau kita bersihkan, dia akan bersih. Kalau kita panggil, kita izinkan dia tinggal di sini, akan tinggal di sini. Jin dan manusia itu lebih dahulu, lebih teknologinya canggih jin ketimbang manusia. Umurnya lebih panjang
jin daripada manusia. Bahkan mengatakan bahwa jin itu tidak pernah mati ya. Jin dan setan itu tidak akan mati kecuali entah di hari kiamat. Nah, sahabat, bagaimana ketika memakai cincin ini, misalnya dengan niat untuk pengasihan ketika memakai batu cincin? Ini bawaan dari alam misalnya ya, bawaan dari alam. Lalu motif dari batu ini bisa kelihatan tidak? Bisa kelihatan tidak ya? Bisa kelihatan. Oke. Di dalamnya ada gambar wayang ini ya. Apa ngarannya namanya ini? Bagong. Gambar bagong ini apa namanya? Semar mesem ya, semar ya. Nah, ada. Ini dibikin jadi batu cincin, mata cincin, diambil efek-efek di dalamnya itu supaya memang membentuk semar mesem ya bentuknya itu. Ya, kayak semar ya. Nah, lalu ini dipuja-puja, divisualisasikan bahwa ini untuk pengasihan. Maka jin-jin yang berkaitan dengan pengasihan akan masuk ke sini. Dan mereka akan istidrat ya, melanjurkan, karena mereka diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Nah, lalu benda ini akan bisa mengikuti apa yang diinginkan, apa yang diniatkan oleh pemiliknya. Nah, selama itu masih dalam batas aman, selama pemiliknya masih menyadari wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, maka itu masih level aman. Tapi kalau sampai melupakan Allah, lalu percaya sepenuhnya dengan cincin ini, berarti sudah lepas jalur syirik. Oke sahabat, bagaimana merasakan sebuah benda ini punya energi apa tidak? Ketika saya pegang, akan beda rasa di hati, akan beda rasa di badan. Ini ya. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan secara fokus, secara signifikan, secara khusus apa efek dari batu ini, kita akan bisa merasakan bahwa batu ini ada energinya karena pernah dipuja, pernah divisualisasikan, yang artinya sama dengan memasukkan makhluk jin itu ke dalam sini. Oke, ini jinnya pada pelototin saya ya. Oke, assalamualaikum ya rijal gaib. Jangan hadir dulu, jangan hadir ya, jangan hadir. Nanti kamera saya mati. Oke. Apakah ini ada khodamnya? Ada, karena sudah tervisualisasi bahwa ini ada khodamnya. Sekarang akan saya coba lagi beberapa benda ciptaan manusia yang lain. Benda ciptaan Allah juga, bukan manusia. Manusia hanya membentuk. Apakah ada khodamnya? Khodamnya sementara tidak ada di sini, cuma ada efek, ada aura positif di sini. Berarti bagus. Nanti yang datang kalau mau ngisi yang bagus-bagus juga. Ini dia. Ini batu akik. Sama ini akik semua saya pegang. Akik nyaman, banyak sakit daripada nyaman. Ini juga akik. Ini juga akik, teratai, motif teratai. Oke. Kalau ini, saya merasakan ini bukan batu ya. Saya merasakan ini dibuat oleh manusia. Kan bisa batu yang dihancurkan memang batu, memang ya, unsur utamanya memang batu. Dihancurkan lalu dicampur dengan zat-zat kimia tertentu, lalu dibentuk lagi menjadi batu. Dari batu asalnya kembali ke batu, tapi motifnya bisa dibikin gitu ya. Saya merasakan seperti itu untuk yang ini. Ini juga ketika disentuh, kita tidak merasakan getaran apapun, biasa, seperti menyentuh benda biasa. Kalau ini ada energi negatifnya, ada energi positifnya. Ini ya, ada energinya, tapi tidak ada makhluk gaibnya, tidak ada khodamnya. Wah, ini kehebatan batunya, jadi lepas dia. Nah, sahabat ya. Oke, ini saya kesampingkan dulu. Kita akan berbicara dengan
khodam gaib di sini. Mudah-mudahan bisa saya lihat ya. Saya tidak bisa melihat dengan mata, hanya bisa melihat dengan hati. Yang gaib tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah memberitahukan kita melalui hidayah di dalam hati kita. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita tanpa berhayal, itulah yang kita lihat. Apa yang kita visualisasikan, itulah yang nyata di alam gaib. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat kalau mau bikin rumah, bayangkan dulu bentuk rumah sahabat, divisualisasikan. Nanti aku akan bikin rumah 20 tahun ke depan seperti ini. Diprogram seperti itu. Di alam gaib sudah nyata, nunggu beberapa waktu kemudian, nunggu proses, itu akan menjadi nyata. Apa yang sahabat visualisasikan sekarang langsung nyata di alam gaib, asal visualisasinya di sini bukan sebuah hayalan, tapi gabungan antara pikiran dan perasaan, maka itu adalah nyata di alam gaib. Dan kalau sahabat mau mengeluarkan, memprosesnya menjadi nyata, nanti perlu waktu dan proses serta usaha dan doa. Seperti itu. Jadi sahabat, ilmu ini, falsafah ini bisa digunakan untuk memberikan sugesti positif dalam kehidupan kita. Kita program, kita visualisasikan seperti Anda memvisualisasikan benda ini sehingga benda ini berisi dengan makhluk gaib. Anda masukkan apa yang Anda rasakan di alam lingkungan, menyatu dengan alam, kemudian apa yang Anda temukan di alam itu masukkan ke dalam benda ini. Maka apa yang Anda pikirkan itulah yang ada itu di alam gaib. Di balik dunia nyata ini, dimensi yang tak terbatas, akan muncul apa yang Anda visualisasikan. Oke. Nah, itu semua sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengakui betapa besar kekuasaan Allah. Bahwa di dunia ini tidak hanya sesuatu yang nyata, tapi juga ada sesuatu yang gaib. Ada jasad, ada roh. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam kehidupan dan ada alam kematian. Nah, ini salah satu membuktikan bahwa ada alam kematian. Bagaimana nanti kita dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam alam yang begitu luas, masa iya, ya kan? Dari masa ke masa manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya seperti itu. Karena di dunia gaib sudah tak terbatas. Tak terbatas. Oke. Dimensinya tidak terbatas. Kalau sahabat mengklasifikasikan di alam gaib ribuan jenis alam gaib, ribuan jenis makhluk gaib, dan kita sebagai manusia mengenal satu jenis aja itu sudah sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa berkenalan. Hanya hati kita yang bisa berkenalan. Oke? Tapi apa yang bisa Anda rasakan di sini tervisualisasi, maka itulah yang menjadi penunggu mayoritas di benda ini. Oke, saya akan lihat. Ini bulu kuduk saya jadi merinding ya. Karena ada koneksi antara jasad lahiriah dengan yang gaib di sini. Assalamualaikum ya Riyul Gaib. Dalam lintasan pikiran saya ini ada makhluk yang berwujud binatang berkaki 4 ya, besar, hitam juga, sehitam batu ini. Sejenis kucing yang sangat besar gitu ya. Dia suka menunggu ini karena frekuensi dari batu ini dia senangi. Ya, frekuensi dari batu ini dia senangi, dan saya juga memvisualisasikan seperti itu karena yang saya lihat itu, sehingga dia makin senang. Dan mungkin juga pendahulu saya yang mewariskan batu ini juga memvisualisasikan hal serupa, sehingga ini disenangi olehnya.
oleh makhluk gaib. Jin itu bukan setan ya, jin. Tapi bisa aja setan bekerja sama dengan jin juga kan untuk menggoda manusia. Dan mereka punya teknologi. Di sini mereka bisa mengumpulkan satu kerajaan pun bisa dalam benda yang sekecil ini. Jutaan ribuan makhluk sejenis juga bisa ada di sini. Ya, sahabat-sahabat. Sama dengan benda-benda yang lain, di keris ataupun di batu-batu yang lain seperti ini juga sama seperti itu. Nah, jadi sahabat, ini adalah hal-hal yang wajib kita imani. Karena dalam Al-Quran wajib kita imani juga, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jin dan manusia itu ada. Kita ada, jin juga ada. Dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka? Untuk saling memperingatkan, saling mengingatkan, saling menguntungkan, saling membantu, saling mendoakan juga. Kita dengan makhluk gaib, dengan roh-roh juga kita doakan. Kita lewat di kubur, kita doakan mereka. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ketika lewat di jalanan, insya Allah ketika kita dalam perjalanan sampai kembali ke makam itu, kita akan selalu dalam doa mereka untuk keselamatan kita, karena kita juga mendoakan untuk keselamatan mereka, karena mereka wajib membalas salam kita ketika kita mengucapkan salam. Kita di dalam hati mereka mendengarkan Assalamualaikum ya ahlul kubur, mereka wajib membalas karena mereka mempunyai kemampuan, mereka mempunyai kekuatan gaib. Mereka sudah tak terbatas oleh ruang dan waktu, selalu mendoakan kita dan didengarkan oleh malaikat-malaikat. Insya Allah kita akan terselamatkan. Sama ketika kita juga mengucapkan salam atau memelihara atau menghargai atau menghormati batu ini. Begitu sahabat-sahabat juga ya. Sama dengan keris, sama dengan yang lain-lainnya juga seperti itu. Oke sahabat-sahabat, nanti setelah ini saya akan berbagi benda-benda koleksi saya, warisan-warisan dari orang tua saya juga, yang akan saya bahas apakah syirik apakah tidak. Nanti akan saya bahas secara detail benda apa, keris atau apa, akan saya bahas di konten-konten berikutnya. Terima kasih bersama UKJ Banjar, bersama Haji Banjar masih menyimak video-video dari saya yang gado-gado macam-macam, mulai dari tutorial YouTube sampai dengan hal-hal yang berbau gaib, berbau minta fisik. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran buat sahabat-sahabat, bisa menjadikan batasan buat sahabat-sahabat yang suka pegang benda-benda dari turun-temurun ya, benda dari warisan-warisan untuk kita hargai, apalagi itu sifatnya seni dan budaya yang harus kita hargai. Kita hargai mereka yang menciptakan begitu susah, mereka yang mengeluarkan segala macam kekuatan metafisik mereka yang ada di pikiran mereka untuk mencurahkan melalui tangan sehingga membentuk suatu benda yang jadi minimal seperti ini. Perlu tenaga dan pikiran, perlu visualisasi untuk bisa membentuk seperti ini, perlu imajinasi untuk membentuk benda seperti ini. Itulah yang harus kita hargai. Kita harus sama-sama menghargai sesama manusia dan menghargai juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Terutama yang lebih tua dari kita adalah jin yang lebih dulu diciptakan daripada kita. Terima kasih, tetap dukung terus Haji Banjar. Subscribe bagi yang belum subscribe, komen, like, dan bagikan video ini jika dianggap tidak menyesatkan sahabat-sahabat. Ambil positifnya dari Haji Banjar, buang yang negatifnya. Kita jalin silaturahmi untuk kebersamaan, kita bertukar pendapat. Silahkan komen sepuas-puasnya di bawah, komen yang sopan, yang logis dan jujur ya, jangan mengambung-ambung ya. jangan mengambung-ambung gitu ya kepada saya, padahal saya salah dibilang betul, itu namanya menyesatkan saya salah dibiarkan saya jadi tersesat ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, sampai di sini dulu. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, mudahan berkah semuanya, panjang umur, murah rezeki, sehat badan, dan dilancarkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi